Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Rabu 15 Juli 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas PPK UKM DKI Jakarta menggelar fasilitasi peningkatan kepemilikan sertifikat nomor induk koperasi atau NIK di Balai Kota Jakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola koperasi sekaligus memfasilitasi pembaruan data pada sistem online mandiri. Pemprov DKI mendorong para pengurus koperasi yang telah menggelar rapat anggota tahunan untuk segera mengajukan sertifikat NIK guna mewujudkan tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel. Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta terus memantau pemulihan psikologi siswa pasca insiden ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jakarta Selatan. Selain memberikan pendampingan di sekolah, Pemprov DKI juga mengedukasi para orang tua untuk membangun komunikasi yang sehat. Keluarga diimbau meluangkan waktu bersama agar anak tidak larut dalam kecemasan serta menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan dan perundungan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum DPRD terkait revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Terdapat 5 poin utama yang dibahas, mulai dari penyesuaian pajak kendaraan umum, listrik, reklame, hingga pengecualian pajak UMKM. Pemprov DKI berjanji akan mengkaji mendalam masukan fraksi dan berharap rancangan peraturan ini dapat segera disetujui menjadi peraturan daerah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan fasilitas terbaik untuk warganya, termasuk para lansia. Setelah sekolah lansia, fasilitas kesehatan gratis, dan bantuan sosial per bulan, kini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan tempat khusus untuk berkumpul dan bersosialisasi. Upaya ini dilakukan agar para lansia ibu kota tetap bahagia dan produktif di usia senja. Rencana pembuatan tempat kongko lansia ini muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima masukan langsung saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Ancol, Jakarta Utara. Menurut Pramono, lansia membutuhkan ruang yang dapat digunakan untuk bersilaturahmi serta berkegiatan. Sebenarnya Pemprov DKI sempat menyiapkan lokasi, namun dialihkan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Pramono memastikan pihaknya akan segera mencarikan lokasi pengganti. Ia bahkan meminta Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Abarudin, untuk segera merealisasikan permintaan tersebut. Dulu sudah disiapkan dipakai untuk sekolah rakyat. Tapi tadi saya bilang sama Pak Iqbal, kalau Bapak nggak memenuhi permintaan lansia, kualat. Jadi tolong carikan sampai dapat untuk tempat pertemuan lansia di Jakarta ini. Selain tempat berkumpul, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kesejahteraan lansia melalui Kartu Lansia Jakarta atau KLJ yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 160.000 lansia hingga Juni 2026. Para lansia juga mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis, layanan kesehatan seperti posyandu dan kunjungan pasukan putih, serta 78 sekolah lansia. Saat ini jumlah lansia di Jakarta mencapai sekitar 1,6 juta orang atau 10,6% dari total penduduk. Melalui berbagai fasilitas ini, diharapkan lansia Jakarta tetap merasa produktif dan mendapatkan kasih sayang penuh dari keluarga serta lingkungan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengusut tuntas dugaan praktik pungutan liar atau pungli di Rumah Belajar Merah Putih kawasan Cilincing, Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan siapapun yang terlibat praktek pungli akan mendapatkan sanksi berat. Viral di media sosial dugaan pungli yang dilakukan oknum Satpol PP berinisial GS yang mempertanyakan izin kegiatan belajar kepada pengurus rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kemudian diduga meminta uang sebesar Rp300.000, namun pengurus hanya memberikan Rp150.000. Berdasarkan hasil penelusuran Satpol PP DKI Jakarta, pelaku ternyata bukan anggota Satpol PP Jakarta Utara seperti yang diakuinya. Ia tercatat sebagai staf operasional Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur. Menanggapi kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh sebelum sanksi dijatuhkan. Kalau ada laporan pungli, kami akan dalami, dan kalau memang benar ada Satpol PP yang melakukan, kami akan memberikan tindakan setegas-tegasnya. Nggak pandang bulu untuk itu. Saat ini, pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli dan pelanggaran disiplin pegawai. Oknum tersebut terancam dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika terbukti bersalah. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan uang kepada siapapun yang mengatasnamakan Satpol PP. Warga diminta segera melapor apabila menemukan dugaan pungutan liar maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas di lapangan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Kabar baik nih buat kamu yang lagi pengen upgrade skill editing yang diakui secara nasional. Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif P4Ekraf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta kembali membuka program pelatihan dan sertifikasi editor video gratis. Catat ya, pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Juli hingga 12 Agustus 2026. Pelatihan akan digelar di Orchard Hotel Industri Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk mengikuti program ini ada kualifikasinya ya. Khusus editor video di Jakarta minimal 1 tahun pengalaman, diutamakan KTP DKI Jakarta atau non-Jakarta yang bekerja di Jakarta diutamakan. Usia minimal 18 tahun, pendidikan minimal SLTA sederajat, membawa laptop dan handphone sendiri yang sudah dilengkapi software aplikasi video editing. Ingat ya, slot peserta sangat terbatas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.